Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah Bani Israel atau surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-7. Terjemahannya, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, tampilan manusia memang berbeda-beda ya. Ada yang cenderung kepada yang baik, ada manusia itu cenderung kepada yang buruk. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu, kita akan bertemu dengan orang, akan berkomunikasi, berinteraksi dengan orang dengan 4 tipe. Memang ada manusia ini memang karakter bawaan itu jahat, Pak. Ya, suka berbuat jahat. Ya, soalnya dari anak-anak ketek-ketek itu lah nampak. Kalau enggak, itulah nyobain semuanya. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Itu ada bibit sebenarnya. Ya kan? Tidak anak itu ada yang lembut, ada yang kasar. Nah, anak ketek itu ada yang nakal, ada yang tidak. Yang jahit ke kawannya ada, padahal belum pernah diajak berbuat jahat. Ya kan? Nah, maka dari itu memang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu bersih, tapi kan pengaruh orang tuanya lah. Makanya dalam Islam sudah disuruh dalam mencari jodoh, ya kan? Bisa dengan 5 liha, linasabiha, lijamaliha, atau diniha. Silakan menikah, sebabnya bisa karena hartanya, karena nasabnya, keturunannya, bisa juga karena
dia cantik kan, tapi agama lah yang paling yang terbaik. Sehingga Buya Hamka pernah mengilustrasikan cantik, gagah itu ibarat angka 0 katanya. Harta itu angka 0, keturunan angka 0, agama itu angka 1 katanya. Jadi walaupun dia gagah atau cantik, hartanya banyak, keturunan baik-baik, itu nolnya 3. Nol kok walaupun syarati nilainya tidak ada, tetap 0 juga gitu. Tapi kalau ada agamanya, dia cantik, agamanya bagus, berarti 1 dengan 1 0, berarti 10 kan. Kalau dia kaya, tambah nolnya 1 lagi, berarti 100. Kalau keturunannya baik-baik, berarti 03 tambah 1, 1000. Ambo kalau ada nama deko kok tambah aja deko Pak. Ya kan? Ya kok ada weh. Ya kan sulit lah mencarinya itu nak. Nah, gitu. Jadi dengan adanya memilih jodoh agamanya, diharapkan nanti keturunannya pun yang baik, ya gitu ya. Makanya di kampung Ambo itu Bapak Ibu, kebiasaan orang situ batani sawah. Jadi padi itu yang untuk bibit itu direndam, kemudian di karyangan itu 3 hari pokoknya tumbuh seperti toge kan bannya itu. Nah itu kan tidak seperti itu ditanam itu. Diseraan dulu di penyelmaian kan. Nah waktu penyeraan padi itu biasanya orang situ baca surat Al-Fatihah, selawat Nabi. Itu kebiasaan di situ. Dalam kajian tafsir namanya living Quran namanya. Menyeraan bibit banih itu saja Pak, itu bacaan Al-Fatihah. Aku kini diorang bibit manusia sembarang saya. Ya kan? Iya Pak. Makanya kan Rasulullah dia aja. Karena kami dulu Bapak Ibu mengadakan konseling dengan jamaah berkelompok, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Itu ditanya Pak, ada yang 5 tahun menikah, ada yang 10 tahun menikah. Tanya doa hubungan suami istri, saya tidak tentu ya Pak. Ya kan? Padahal di situ ada kalimat yang luar biasa, Allahumma jannabna syaitan wa jannabna syaitan min razaqtana. Ya Allah, jauhi hubungan kami ini dari setan, dan jauhi setan dari rezeki yang engkau berikan. Nah kalau tidak ada doa itu, ya ditolongnya setan Pak. Ya kan? Itu makanya begitu agama mengajarkan supaya dapat juga orang baik. Ya kan? Pernah ibu-ibu bapak-bapak mendengar 1000 hari emas untuk anak? Pernah? Bahasa kampung Ambo itu the 1000 golden age. Itu bahasa kampung Ambo itu 1000 hari emas Pak. Ya, bila tuh 1000 hari emas itu, ya kan? Walaupun membaca lihat kok tidak ada kabar anak apa membaca lihat, tapi bercucu lah minimal kan. Kita cari bibit yang jangan yang maksiat kemarin malam kan. Hamil 9 bulan 10 hari. Ya. 9 bulan kali 3 berarti 270 hari, tambah 10 berarti 80 hari. Itu masa emas. Diisi dengan caci makian berpengaruhnya kepada anak. Diisi dengan yang kata-kata kotor, perbuatan buruk berpengaruh pada anak di dalam waktu hamil itu. Maka itu jangan terkicau awak Pak, laki-laki kau di ibu-ibu. Saya malam-malam ngidam minta mangga tetangga. Ah, dulu ngidam malam-malam minta mangga, kan cerita nama itu. Ya tak? Hamil, menyusui barang.
2 tahun kan, bukan 2 bulan kan? 2 tahun Pak. 1 tahun 365 hari kali 720 hari tambah 280. Jadi masa emas itu adalah masa hamil dan masa menyusui 2 tahun. Jadi kalau itu tuh Bapak Ibu akhlaknya, ya kan, kemudian makanannya yang diberikan ya oleh istri kepada anak itu selama 1000 hari itu. Yang pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu adalah diserap oleh otak. Jadi kalau ingin cerdas anak cucu, perhatianlah di 1000 hari itu. Perhatian di 1000 hari itu. Kalau lewat dari itu Pak, 3 tahun kate, kan nanti itu lah 3 tahunan itu tuh lah untuk fisik. Jadi kalau lah mau dia 2 tahun anak atau cucu diperhatian makannya, itu diserapnya untuk fisiknya Pak. Kalau yang untuk otaknya itu tadi, yang dari ibunya, ya kan? Jadi kedua-duanya itu ibunya. Kok dulu hamil tak mau makan Ustaz, bila lah kamu gizian nak? Iya Pak, iya Pak. Yang sebenarnya menyusui ibu itu 2 tahun yang asli. Iya. Sebab itu tak anak-anak tu hebat. Betul itu tuh. Orang gini kan enggak. Itu yang jadi masalah. 2 bulan disuruh jauhi menyusui. Enggak, aku dan kau, suka dan kau. Kau itu masuk kampung itu jauhi. Ya kan? Dijauhi. Jadi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan disuruh jauhi. Untung saya jauhi kau tak protes Pak. Nan kala mak di ibu saya katanya. Ibu nomor anak ambo yang menyusui katanya. Kau tak susu anak beribu katanya. Kau akal ya kan? Nah artinya Bapak Ibu, di situ ternyata bibit baik itu dimulai. Ya kan? Bagaimana kita akan mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha, yang berkah, yang baik? Kalau kita lihat doa-doa dalam Al-Quran itu untuk anak Pak, ada doa ya Allah, doa jadikan aku anak yang soleh, anak yang menjadi buah hati, qurrata ayun, gitu kan? Anak yang diberkahi, anak yang baik, itu kan? Itu sedoanya itu ya. Ya Allah, jadikan anak keturunan buah anak yang soleh dan soleha, ya Allah, jadikan anak keturunan buah anak-anak yang menyejukkan, jadikan anak yang diberkahi, jadikan dia anak yang baik gitu. Ya. Makanya doa itu luar biasa. Ya kan? Bapak Ibu, ada orang berbuat maksiat didoakan supaya dia bertaubat, supaya dia berhenti. Ya kan? Apalagi kalau doa ibu bapak kepada anaknya. Ya kan? Supaya anaknya berubah, itu doa yang terbaik, Pak. Rubah kasih sayangnya, itu cerita ya. Benci itu dirubah, dia cari perangai anak, benci Pak. Rubah benci itu dengan kasih sayang, lalu doakan dengan ikhlas. Itu luar biasa itu Pak. Ya kan? Supaya mendapatkan orang-orang yang, walaupun Allah sudah mengatakan, jika kamu berbuat baik, kebaikan itu pasti kembali kepada dirimu. Jika engkau berbuat jahat, jahat itu juga kembali kepada dirimu. Ya kan? Ini untung saja Bapak Ibu. Setiap orang berbuat jahat tidak langsung diberi keburukan, walaupun sebagian ada. Ya kan? Kan ada ya, ketika umat Nabi Nuh berbuat jahat dihancurkan. Ketika kaum Ad, umatnya Nabi Hud kan, berbuat jahat dihancurkan. Ketika umatnya Nabi Soleh berbuat jahat, yaitu kaum Samud dihancurkan, Fir'aun dihancurkan, Qarun dihancurkan, Abu Lahab, Abu Jahal dihancurkan. Hati ya tidak bisa menjawab. Walaupun begitu terjadi, tapi Allah katakan begini ya. Walau yu'akhizullah, kalau seandainya Allah ya mengazab manusia, ya kan, bima kasabu ma taraka ala zahirah,
Kalau sekiranya Allah mengazab orang, manusia, karena perangainya, karena usahanya, niscaya tidak akan ada orang yang tinggal di permukaan bumi ini. Setiap orang yang berdosa, setiap orang yang salah langsung diazab oleh Allah, habis dari dunia kau, Pak. Jawa awak mungkin tidak ada kalau. Ya kan? Ketika awak terlanjur berbuat salah, langsung sekali. Ya kan? Tapi kan ya Allah memberi tangguh saja sebenarnya, Pak. Sampai waktu yang ditentukan. Tapi kalau tiba batasnya, ya itulah kehancuran-kehancuran itu terjadi. Jadi kalau suatu tempat umpamanya Bapak Ibu yang disebut di Makkah Sabu, ini memang penjelasannya kan agak rumit. Kalau sekiranya Allah mengazab manusia karena apa yang dia lakukan, tentu habis manusia ini. Nah, kadang-kadang perbuatan lokal-lokal yang ada itulah penyebabnya. Kalau tidak seimbang lagi antara orang yang taat dengan orang yang berbuat maksiat. Maka itu apabila di situ banyak orang berbuat maksiat, sementara waktu yang lain diam-diam saja, tidak mau ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka lokal itu akan terjadi kehancuran. Ya kan? Kalau seandainya kezaliman itu terjadi di suatu komunitas, ya bisa kezaliman itu datang, kemudian Allah hancurkan di situ, karena memang balasannya jelas. Ya kan? Apalagi kalau kezaliman, keburukan itu sudah dilakukan dengan terang-terangan, Pak. Maka ada orang yang berani melakukan perbuatan maksiat itu terang-terangan. Karena memang karakter dari bawaannya memang jahat. Ya kan? Ibu akan bertamu jauh orang, Bapak kita akan bertemu dengan orang memang karakternya itu jahat. Ini tidak usah heran loh, Pak. Heran bawa celik aja aku mau dituna jahitnya. Ya memang ada karakter jahit di situ. Contoh, ada acara wak undangnya kan. Dulu hari undang. Nyun dasarnya ndak katibo, Pak, keceknya. Lama acara lah diundang lupa lah ya aja. Lupa ya. Diundang daki-daki hari keceknya. Kini acara kini lo diundang, mana kewisau datang cek. Ndak diundangnya Pak ala keceknya. Gue saya seorang acara aja diundang orang cek. Itu Pak. Ndak ada yang elok tuh dah. Alhamdulillah. Gak capek diundang, mudah-mudahan bisa ngatur jadwal kan. Dakeknya diundang, alhamdulillah. Tidak lupa cara dakek. Diundang datang ke rumahnya tidak ada, Pak. Lewat WA ada kecilnya. Ya lewat WA saya mau undang, saya bantu aja. Kalau ada orang seperti itu, tapi jangan tunjuk-tunjuk, yo maksud itu saya Ustaz. Enggak. Memang ada yang karakter seperti itu, Pak. Kemana awak gitu. Iya kan? Kamu satu kali mengaji Bapak Ibu di komunitas pensiunan. Kamu kaji tentang itu. Iya kan? Ada orang yang karakter jahat seperti ini. Tapi awak sabar. Karena kita tidak mampu menghadapi orang yang seperti itu. Kata Allah, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Ya, kamu tidak akan sanggup menghadapi orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, orang-orang yang berbuat jahat itu kecuali engkau menjadi orang yang sabar. Ya, sabar itu mungkin sama aja meruri dado gitu ya. Itu ya. Itu buat senyum Ustaz. Hah? Anda apa ada kalau di Simpang Raya kan? Makan hati di Simpang Raya kan apa ada, Pak? Ya kan? Gitu ya. Orang sabar gitu ya. Yang bisa, Pak. Kamu ada acara jam 1:30 balik, Pak. Dua acara 1:30 balik. Jam 1 balik mau tutup acara di satu tampek itu. Langsung minta izin supaya 1/2 jam 25 menit bisa sampai ke lokasi gitu. Keluar lah Pak. Lalu minta izin kok.
Otomu parkir mereka, orang ke parkir siko. Tentu dia bisa kau keluar. Lapor ke petugas, ambo ke keluar. Iya pak, iko kawan apa punya pak. Kawan ambo yang mah aja bo. Apa acara di dalam tadi ya. Ayo tuh kawan bos dua tuh mas. Wah kan dua acara kan. Bila pak tolong pak cari ke dalam. Carilah ke dalam pak. Lah 20 menit menunggu pak. Iya kan? Alunya tiba deh. Awak tak kaja apa ini kau? Nah, astagfirullah. Pas setengah jam tiba yang punya oto. Dibukanya pintu otonya pak, di periannya giginya. Nyetuti pintu otonya balik, nyekunci balik, nyapain? Padahal orang lah mau nunggu pak. Ya nah, dibukanya pintu otonya. Di periannya giginya. Nyetuti balik, nyekunci balik. Melengok-lengok saya pilih. Cuma ngeleng-ngeleng saya petugas tu. Tujuan ibu tu. Siapa yang suruh nolak tu? Tengah parkir. Doronglah. Nyoba pilih. Baru tadi belajar baru pak di dalam. Iya kan? Nah artinya ada orang yang seperti itu. Dan itu dipercaya oleh Allah pak. Kadang-kadang kita begitu pak, diperlihatkan ada orang baik, tapi orang nan elok ada loh pak. Aku contohnya pak, tiba saya iya kan, ya kan? Nah. Bapak Ibu sesuai dengan rapi, awak kini ko membayar masing-masing untuk memenuhi kebutuhan awak ko 1 juta per orang. Nah, kalau orang elok tu pak, nyu tahu je dirinya. Ambo tidak salah 1 juta, ambo 1,5 juta bagi ya. Ada orang begitu? Ada kan? Tiba jo kewajiban lebih dari kewajibannya bayar. Apa-apa ibu setelah awak itu hitung, ada kelebihan, awak bagi sama awak, gitu ya? Dapat 500 orang. Kecil orang nelok tadi, ambo tidak usah lah 500. 2,5 selan tu ambo, yang 2,5 masukkan ke Mas Haji. Ada tak seperti itu? Ada. Tapi orang nan jaya beda lu ya pak. Apa kau cerita ibu-ibu bapak kau? Tapi sumbangan wajib lo guys. Kalau sumbangan, kalau wajib tak nyumbang lah mau itu don. Ada yang seperti itu? Nyumbang indah tapi seringnya buruk. Memang ada orang yang seperti itu tuh kamangawak. Iya kan? Ada yang jahat, ada yang baik. Iya kan? Maka itu dalam bahasa agama ada namanya fahisha, ada namanya zalim, ada yang pada dirinya, ada yang pada orang lain. Kalau kezaliman, keburukan itu satu sudah terbuka lebar, nah terang-terangan orang, tidak merasa sagan lah itu pak. Iya kan? Itu satu syarat. Yang kedua, itu berulang-ulang terjadi, permanen. Jadi tadi terbuka, satu berulang-ulang terjadi. Yang ketiga, sudah meratu, lebih banyak orang di situ berbuat maksiatnya daripada yang baiknya. Maka itu bumi akan mengeluarkan isi pareknya. Bumi akan bergerak di situ. Jadi nampaknya tidak bisa manusia menagih lain. Allah melalui Rasulnya, melalui Al-Quran dan hadis sudah melarang berbuat maksiat. Maka alam di situ yang akan menghancurkan pak. Nah, alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu hampir merata semua musibah bencana yang terjadi pasti ada cerita ini. Ambo 1,5 bulan di Aceh, mulai dari Lok Semawe sampai ke Lung. Pesisir selatan 2 kali ambo ke situ. Yang sebelum puasa kan, iko kemari 8 kali iko. Ya, mulai dari Bukit Betabu sampai ke Tanah Datar. Mencari bagaimana kehancuran-kehancuran yang terjadi. Ya kan, kemudian cerita-cerita rakyat gitu ya. Tentang mau biaya jawi korban di Perambahan tuh
ya kan, bawa 2 iko Jawi dari jamaah, kemudian dari Darul Tauhid ada 3, dari BPKH ada 1, 6, udah biar tuh situ bagi-bagi. Jadi kita lihat cerita-cerita seperti itu. Kalau ada suatu lokasi, suatu tempat sudah terbuka orang berbuat maksiat, dan itu lama berulang-ulang, kemudian lebih banyak yang berbuat maksiatnya, maka itu apa yang ada dalam perut bumi akan keluar, Pak. Ya. Jadi jika kemaksiatan sifatnya lokal, maka musibahnya lokal juga, Pak. Kalau maksiat itu sementara situ berbuat maksiat orang, maka nanti musibah akan datang juga sementara. Kalau sementara itu berarti ada peringatan di situ. Kalau bahasa ayat yang lain itu zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nas, kan gitu ya. Telah nyata kerusakan terjadi di darat dan di laut, itu ulah tangan manusia. Jadi kalau lokal maksiatnya, iya lokal. Kalau permanen nanti maksiatnya ya permanen pula akibatnya. Kalau sementara saja orang berbuat maksiat di situ, bisa sementara juga. Iya kan? Dia berbuat maksiat di situ, Pak. Dapat jatah dia. Ada. Jika kemaksiatan itu permanen, ya, maka tampik itu tidak bisa ditemui, disinggahi. Ya kan? Nah, itu terjadi dulu tuh. Ya kan? Bagaimana kaum Samud itu dihancurkan. Kaum Lut itu dihancurkan. Ya kan? Dulu yang Abraha itu datangnya dari mana itu? Yang bawa gajah itu kan? Sudah pasti itu, Pak, bukan di Arab. Karena gajah tidak ada di Arab. Ya. Yang ada di Arab tuh untu aja. Dari Afrika. Iya kan? Yang apa namanya itu? Ethiopia. Ethiopia itu dulu itu negara adidaya, Pak, pada masa itu. Kayak Amerika sekarang lah, atau Cina. Ya kan? Kalau masa Nabi kan, masa Nabi itu ada yang peradaban itu ada apa? Romawi kan? Nah, gitu. Jadi pada masa itu Ethiopia itu adalah masa jayanya, Pak. Maka itu Abraha itu dari situ. Ya kan? Sampai dia mau menghancurkan Ka'bah. Nah, gitu. Maka sampai sekarang Ethiopia masuk negara yang kaya tuh. Padahal dulu. Jadi kalau kita kaitkan dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Jadi kalau separuhnya dunia, umpamanya, Pak, jika kamu berbuat baik, kami tambah nikmat itu. Di dunia ini kamu berbuat baik, bersyukur, kami tambah nikmat. Kalau kamu di dunia ini tidak mau bersyukur, kami datangkan azab. Apalagi untuk akhirat, kami tambah nikmat di akhirat itu. Itulah nikmat surga. Tapi kalau nggak bersyukur, ini azab untuk kamu gitu. Ya kan? Maka jika kemaksiatan itu lebih saja dicegah, Pak, oleh manusia, maka Allah tidak akan mendatangkan, ya kan, perintah untuk mencegahnya kepada alam. Jadi kenapa terjadi musibah, jangan tanyakan kepada rumput. Brunei itu bagus. Ah, Orang yang dulu nih, materi itu. iya berkahnya dong. Ya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kan ada kata Allah di situ. Sekiranya suatu penduduk lokal umpamanya di daerah itu orang beriman, bertakwa, orang taat, Allah akan turunkan berkah di situ. Kalau satu kota beriman, bertakwa, Allah akan turunkan berkah di situ. Ya kan? Jadi kalau seandainya ada di negeri manapun muncul
keberkahan. Tapi kalau tidak, Allah yang akan mendatangkan azabnya. Ya kan? Dan itu memang di waktu Allah mengatakan walaqad arzalna nuha ila qaumihi, ketika kami utus Nuh kepada kaumnya, maka lebih kurang 1000 tahun, kurang dari 50, berarti 950.000 tahun. 950 tahun lamanya. Nak jangan mau Pak, kan sabar. Nak Nabi Nuh sana sabar Pak, Allah pun sabar mencari perangai manusia. Ya nak, 950 tahun didakwahi tak nama tu. Ya kan masih lagi aja waktu lagi. Tapi ketika waktunya tiba, dihancurkan hancurnya gitu ya. Fa'akhazahum, ya kan, kami ambil kembali apa yang pernah kami berikan. Tapi yang menarik memang begitu Bapak Ibu. Ketika datang musibah, yang selamat itu memang orang yang taat. Ya. Yang selamat itu orang yang taat. Baik selamat secara dunia ataupun selamat secara akhirat. Kalau dia taat walaupun dia mati Pak, bukan berarti dia tidak selamat. Matinya itu menjadi mati syahid. Iya bisa. Yang masalahnya tidak Palestina, masalahnya kita nanti. Kalau Palestina mereka sudah mendapatkan apa yang mereka tuju. Kata orang Rafah itu, disuruh kami pindah, ya kami siap. Tapi pindahnya ke surga katanya. Iya kan? Yang masalahnya nanti kita yang ditanya nanti. Apa yang kamu lakukan dulu untuk saudaramu? Kan itu sih masalahnya. Iya kan? Nah, jadi kita ini Bapak, Ibu-ibu, insya Allah berada di posisi yang mana ketika musibah itu datang. Ketika musibah itu datang, kalau kita tetap taat, ya kan? Maka itu insya Allah kalau kita selamat, selamatnya dengan ketaatan. Kalau kita pun tidak selamat, tidak selamatnya pun dengan ketaatan. Maka itu Allah janji kalau kita berbuat baik, kebaikan itu pasti akan dikembalikan kepada kita. Karena di situ kan lamnya lam milik itu. Milik. Laha ma kasabat. Laha ma kasabat. Miliknya, lamnya itu miliknya apa yang dia usahakan. Walaha maktasabat. Dan milik dia juga keburukan yang dia kerjakan. Ya kan? Nah cuman kenapa kita bisa kena dari kemaksiatan orang? Bukan dosa dia yang kita tanggung. Karena musibah datang ke situ, dia awak dulu di situ, tentu ada pelo, ya kan? Nah, maka itu posisinya ajak orang berbuat baik dan cegah manusia berbuat mungkar. Nah, selama itu masih jalan, insya Allah, ya kan? Masih ada orang yang mau mencegah. Tapi suatu saat nanti Pak, akan muncul masanya nanti. Hanya orang mampu mengatakan begini. Yuang, kok kabar maksiat juang? Pailah sebalik rimbo tua, pailah sebalik dinding tua, pailah sebalik batu tua. Itu nanti paling tinggi nanti suatu saat. Tidak nyecegah ada Pak, tapi nyuruh saya nyuruh orang ke situ berbuat maksiat. Ya kan? Itu paling tinggi nanti. Ini kalau mulai itu. Di tagar ada Ustaz kok lain terjadi ke Ustaz awak seringnya. Ya kan? Ambon anak ibu dah cak apa cak ibu. Ya kan? Ya anak ibu sih urus ya nak urusnya diri. Dia banyak hal-hal seperti itu. Kemudian lama lewat untuk menasehati. Deh, yo, kok ke maksiat juang jalan ke dake siko, pai-pai lagi menyuruh ke situ. Nah, itu nanti paling tinggi itu ya, Bu. Karena lu ditaga awak takui. Ya kan? Nah, gitu. Itulah kira-kira. Selama kemaksiat itu masih kita bisa cegah, kita nasihati, kita doakan, ya mudah-mudahan minimal di tempat awak tinggal, di lokalisasi itu kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu sambungan kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.